Saat ini terdapat sejumlah Jenderal Polri beragama Katolik maupun Kristen Protestan yang masih aktif menjabat. Mereka terdiri dari Jenderal Bintang 1, Brigadir Jenderal atau Brigjen, Jenderal Bintang 2, Inspektur Jenderal atau Irjen, Jenderal Bintang 3, Komisaris Jenderal atau Komjen, dan Jenderal Bintang 4. Para Jenderal Polri Kristiani ini mengabdi di tubuh Kepolisian RI, baik di pusat atau markas besar, Mabes Polri, maupun di tingkat wilayah, provinsi atau kepolisian daerah Polda. Selain itu, terdapat juga sejumlah Jenderal Polri Kristiani yang mengabdi di lembaga instansi pemerintah lainnya, seperti Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas dan Badan Narkotika Nasional BNN. Dari sekian banyak Jenderal Polri Kristiani yang masih aktif tersebut, beberapa di antaranya menempati jabatan yang cukup strategis. Sebagian dengan usia yang masih cukup muda, sehingga masih berpotensi untuk naik pangkat dan menempati jabatan yang lebih tinggi, lebih strategis di tubuh Polri atau di lembaga instansi pemerintah. Karena itu, Kabinet merilis 7 Jenderal Kristen dan Katolik yang sedang bersinar. Mereka adalah para Jenderal Polri beragama Kristiani yang boleh dikatakan sedang bersinar. Siapa sajakah mereka? Berikut daftarnya serta sedikit tentang profil mereka. 7. Irjen Pol Ferdy Sambo. Irjen Pol Ferdy Sambo merupakan Jenderal Bintang 2 termuda di Korps Bayangkara. Pria kelahiran tanggal 9 Februari tahun 1973 itu, menyelesaikan pendidikan Akpol pada 1994. Di angkatan 1994, Sambo bukan satu-satunya yang berpangkat Irjen. Tapi ada juga Suwondo Nainggolan yang kini menjabat sebagai Kepala Korps Pembinaan Masyarakat atau Kakor Binmas Baharkam Polri, dan Adi Derian Jayamarta yang saat ini bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Namun jika dilihat dari usia, Sambo merupakan yang termuda karena dua rekannya tersebut lebih tua setahun darinya. Sambo saat ini menjabat sebagai Kadif Propam Polri. Jabatan itu ia emban sesuai surat telegram Kapolri tertanggal 16 November. Saat dipromosikan dari Dirtipidum Bareskrim Polri ke Kadif Propam, Sambo masih berpangkat Brigjen. Pangkatnya naik satu tingkat pada tanggal 4 Desember tahun 2020. Jejak karir Sambo lebih banyak di reserse. Ia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat pada 2010, lalu dipromosikan sebagai Kapolres Purbalingga pada 2012 dan menjabat Kapolres Brebes pada 2013. Sambo kembali bergulat pada dunia reserse pada 2015 sebagai Wadireskrimum Polda Metro Jaya. Setahun kemudian pada 2016, ia dipromosikan sebagai Kasubdit 4 di Tipidum Bareskrim Polri. Karir Sambo kembali melonjak. Pada 2019 ia dipercaya mengemban tugas baru sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Selama mengabdi untuk Polri, sejumlah kasus besar pernah ditangani oleh Sambo. Di antaranya mengusut teror bom Tamrin yang terjadi pada 2016, lalu memimpin penyidikan kebakaran gedung Kejaksaan Agung, serta ikut menyidik kasus Joko Chandra. 6. Brigjen Pol Martinus Hukom. Lahir di Amet, Nusa Laut, Maluku Tengah, Maluku pada tanggal 30 Januari tahun 1969. Ia adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Martinus, lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 1 ini adalah Wakil Kepala Densus 88 Anti Teror Polri. Martinus termasuk polisi yang mendapat kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Ditserse Polda Metro Jaya, yang menangkap teroris Imam Samudra di Pelabuhan Merak, Banten, tanggal 21 November tahun 2002. Riwayat jabatan: Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri, Kabid Intel Densus 88 Anti Teror Polri, Wakadensus 88 Anti Teror Polri 2015, Direktur Penegakan Hukum BNPT 2017,
Wakadensus 88 Anti-Teror Polri 2018. Kadensus 88 Anti-Teror Polri 2020 hingga saat ini. 5. Komjen Pol, Dr. Andus Paulus Waterpauw. Prestasi gemilang dari Irjen Pol Paulus Waterpauw, putra asli Papua ini sudah 4 kali menjadi Kapolda di Indonesia. Siapa yang menyangka, kepiawaiannya di kepolisian khususnya di bidang reserse membawa dirinya kini menjabat Kabid Intelkam Mabes Polri. Pria kelahiran Fakfak Papua Barat tersebut memang bukan orang sembarangan. Ia juga dipercaya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menangani KKB Papua. Prestasi mentereng putra asli Papua ini pernah 4 kali jabat Kapolda, dan Irjen Pol Paulus Waterpauw jago di bidang reserse. Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw mendapat promosi jabatan menjadi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Kabaintelkam Polri. Promosi jabatan untuk putra asli Papua tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-318-2-KEP 2021 pada Kamis tanggal 18 Februari tahun 2021. 4. Komjen Pol Petrus Reinhard Golose. Nama Komjen Pol Petrus Reinhard Golose cukup dikenal karena menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Komjen Petrus Golose termasuk dalam daftar perwira tinggi Pati yang baru sama dimutasi Kapolri Listio Sigit Prabowo. Komjen Pol Petrus Reinhard Golose lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 27 November tahun 1965. Sejak tanggal 23 Desember tahun 2020, Komjen Pol Petrus Golose mengemban amanat sebagai Kepala BNN. Petrus, lulusan Akpol 1988 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 3 ini adalah Kepala Kepolisian Daerah Bali. Dalam bidang reserse, dia tercatat ikut melumpuhkan gembong teroris kelas Wahid, yakni Dr. Azhari pada 2005. Saat itu, ia tergabung dalam Detasemen Khusus 88 Anti-Teror Polri. Berkat keberhasilan ini, Petrus kemudian diganjar kenaikan pangkat luar biasa ketika bergabung dengan Bareskrim. Selain berhasil membantu perkara kriminal kelas kakap, Petrus juga tercatat menjadi salah satu personel kepolisian yang turut berkontribusi melahirkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 3. Komjen Pol Dharma Pongrekun. Siapa Dharma Pongrekun? Saat ini Dharma Pongrekun menjabat Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pria kelahiran Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 12 Januari tahun 1966 ini memiliki karir cemerlang di kepolisian. Dharma tercatat sebagai lulusan Akademi Polisi Akpol tahun 1988. Di Akpol, Dharma dikenal berprestasi dan disiplin. Dharma yang juga tercatat sebagai staf pengajar utama di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian Lemdikpol Polri ini adalah penerima Anugerah Adi Makayasa, gelar kehormatan yang diberikan kepada lulusan terbaik Akpol dan Akademi Militer Akmil. Dharma Pongrekun juga pernah mencalonkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Dharma bersama 8 jenderal polisi lainnya termasuk Irjen Firly Bahuri. Riwayat jabatan: Kasat 2, Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pamen Polda Bengkulu. Kasat 2 Ditnarkoba Polda Bengkulu. Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, 2008. Kasubag Anefox Wilbak Anef Robinox Sox Polri. Kabak Kerma Robinox Bareskrim Polri, 2011. Dosen Utama Stik Lemdikpol. Analis Kebijakan Madya Bidang Stik Lemdikpol, 2014. Wadir Tipidum Bareskrim Polri, 2015. Kakorwas PPNS Bareskrim Polri, 2016. Dirtipid Narkoba Bareskrim Polri, 2016. Karorenmin Bareskrim Polri, 2016. Pati Bareskrim Polri Penugasan pada BSSN, dan Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN 2018. 2. Irjen Pol
Raden Prabowo Argo Yuwono, SIK, MSI. Atau Argo Yuwono, lahir di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 2 April tahun 1968, umur 53 tahun, adalah perwira tinggi Polri yang sejak tanggal 1 Mei tahun 2020 mengemban amanat sebagai Kepala Divisi Humas Polri. Argo merupakan lulusan Akpol 1991 ini berpengalaman dalam bidang reserse. Jabatan sebelumnya adalah Karopenmas Div Humas Polri. Riwayat jabatan: Pamapta Polres Kupang, Polda NTT 1992. Kaur Bin Ops Satserse Polres Kupang, Polda NTT 1993. Kasat Serse Polres TTU, Polda NTT 1994. Kasat Serse Polres TTU, Polda NTT 1995. Kasat Serse Polres Buleleng, Polda Bali 1996. Kapuskodal Ops Polres Tabanan, Polda Bali 1997. Kabak Binlatro Ops, Polda Kaltim 2009. Kapolres Nunukan, Polda Kaltim 2010. Dirtahti Polda Kaltim 2011. Kabid Humas Polda Jatim 2015. Kabid Humas Polda Metro Jaya 2016. Karopenmas Div Humas Polri 2019. Kepala Divisi Humas Polri 2020. 1. Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo, MSI. Lahir di Ambon, Maluku, tanggal 5 Mei tahun 1969, umur 52 tahun, beliau seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kapolri, sejak tanggal 27 Januari tahun 2021, menggantikan Jenderal Idam Aziz. Ia adalah Kapolri non-Muslim kedua dalam sejarah, setelah Widodo Budidarmo, yang juga merupakan seorang yang beragama Kristiani. Listio pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah. Tercatat, Listio pernah menjadi Kapolres Pati. Setelah itu, dia menduduki posisi Wakapolrestabes Semarang, dan pernah menjadi Kapolresta Solo. Pada tahun 2012, Listio dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasubdit 2 di Tipidum Bareskrim Polri. Sejak bulan Mei tahun 2013, dirinya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Listio tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Dia adalah mantan ajudan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan pada tanggal 27 Januari tahun 2021, ia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri.